Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat yang seandainya kita mencoba untuk menghitungnya, kita tidak akan mampu menghitungnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika sekiranya kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Karena nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sangat banyak, namun sangat sedikit yang kita syukuri. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Padahal kalau kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas setiap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, Allah janjikan nikmat itu akan bertambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika sekiranya kalian bersyukur, tentu aku akan tambah nikmatku kepada kalian. Namun jika kalian kufur, ingkar terhadap nikmatku, ingatlah sesungguhnya azabku amatlah pedih. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas setiap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, ini merupakan suatu tuntutan. Dan di antara nikmat terbesar yang patut untuk kita syukuri adalah nikmat iman. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita hidayah iman, nikmat Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kita adalah kaum muslimin. Dan kebanyakan kita alhamdulillah lahir dalam keadaan seorang muslim tanpa kita memintanya. Di saat yang lain banyak saudara-saudara kita yang baru saja menerima hidayah Islam. Mereka memilih agama Islam setelah mereka berusaha dan berupaya, setelah mereka mendapatkan ujian dari kekufuran sebelumnya. Alhamdulillah, kebanyakan dari kita sejak kecil sudah memeluk agama Islam. Ini nikmat yang perlu untuk kita pertahankan dan untuk kita syukuri. Dan yang tak kalah pentingnya pula adalah nikmat mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti jejaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan di atas muka bumi, manusia yang sabdanya adalah wahyu ilahi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah ia, yaitu Muhammad, berbicara dengan hawa nafsunya. Yang ia ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka bisa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan nikmat di antara nikmat Allah yang tidak terhingga. Kita saksikan betapa banyak kaum muslimin yang mereka tidak mendapatkan hidayah sunnah, yang mereka masih terombang-ambing di dalam kesesatan. Maka tatkala kita mendapatkan hidayah sunnah, inilah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nah, di antara nikmat yang Allah berikan pula kepada kita adalah setelah kita mengenal sunnah, kita mengambil jejaknya para ulama.
kita mengikuti jalannya para ulama kita, yaitu dengan talabul ilmi, menuntut ilmu agama. Di mana di antara saudara-saudara kita, tatkala mereka sudah mengenal sunnah, tetapi mereka tidak jaga hidayah ini dengan menuntut ilmu. Ya, mereka tidak menjaga nikmat mengenal sunnah ini dengan aktif dan tidak bosan-bosan untuk melangkahkan kaki mereka menuju majelis ilmu. Maka tatkala kita bisa menuntut ilmu agama, istiqomah di atasnya, ini merupakan nikmat tersendiri. Maka tadi disampaikan kita orang pilihan, insya Allah benar. Allah memilih kita di antara hamba-hambanya. Kita menjadi agama, kita menjadi seorang muslim. Dan di antara seorang muslim, Allah memilih kita menjadi seorang ahlus sunnah. Dan di antara ahlus sunnah, Allah memilih kita dari kalangan para penuntut ilmu yang senantiasa giat dalam mempelajari ilmu agama. Sehingga ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini nikmat yang telah Allah berikan kepada kita yang tak terhingga. Maka sepatutnya bagi kita untuk mensyukuri nikmat Allah tersebut. Agar apa? Agar Allah semakin menambah nikmat itu. Dan di antara cara bagi kita untuk mensyukuri nikmat tersebut, agar menjaga agar nikmat itu senantiasa ada di dalam diri kita, yaitu kita senantiasa istiqamah di dalam menuntut ilmu. Bukan hanya sekedar sesekali saja, bukannya sekedar sekali dalam seumur hidup, menuntut ilmu sampai wafat. Sebagaimana yang telah ma'ruf, Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya ila mata, sampai kapan menuntut ilmu, beliau mengatakan apa? Minal mahbarah ilal maqbarah. Pena ini apa? Akan senantiasa beliau gunakan untuk menuntut ilmu sampai ke kuburan. Artinya sampai meninggal dunia. Maka nikmat yang Allah berikan kepada kita tatkala Allah menjadikan kita seorang penuntut ilmu, tidak bosan-bosan untuk menuntut ilmu agama. Namun ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, menuntut ilmu agama ini ada adab-adabnya yang perlu untuk kita perhatikan, yang perlu untuk kita benar-benar menjaganya. Ya, menuntut ilmu agama sekaligus merupakan ibadah yang dapat mendekatkan diri kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jalan menuju surga. Jadi nggak main-main menuntut ilmu ini. Namun sekali lagi, kalau kita salah dalam menuntut ilmu agama, kalau kita salah jalan dalam mempelajari ilmu agama, tentu bukan surga yang kita raih, namun kita bisa meleset dari surga. Dan ini tentu tidak kita inginkan. Maka agar kita tetap berada di atas jalan yang benar dalam menuntut ilmu agama, ada adab-adabnya. Dan di antara adab yang perlu untuk kita ketahui adalah selektif dalam mengambil ilmu, selektif dalam memilih guru yang akan menuntun kita menuju jalan yang benar. Dari sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita teringat ucapan seorang alim dari kalangan tabi'in, yaitu Al-Imam Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala. Dan ini yang akan menjadi intisari dari tema kajian kita. Mengapa kita harus selektif dalam menuntut ilmu? Mengapa kita harus selektif dalam memilih dan memilah guru? Muhammad ibn Sirin rahimahullah mengatakan, dan ini tercantum di dalam muqaddimah Sahih Muslim, beliau mengatakan al-isnadu minad din. Sanad itu termasuk bagian dari agama. Ya, lalu dia mengatakan
inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ya, ilmu ini adalah bagian dari agama. Jadi ilmu tidak bisa dipisahkan dari agama. Karena ilmu inilah yang akan menjadi pondasi dasar kita dalam beramal. Mau sholat, butuh ilmu. Puasa, ada ilmunya. Zakat, ada ketentuan dan aturan-aturannya. Seluruh amal ibadah kita, ada ilmunya. Dan kalau seseorang beramal tanpa ilmu, ditolak. Makanya Imam Al-Bukhari mengatakan apa? Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Ya, maka ilmu ini masuk bagian dalam agama kita. Termasuk hal yang mendasar dalam urusan agama kita. Maka beliau menasihati, fanzuru. Maka lihatlah, amman ta'khuduna dinakum. Dari siapa kalian mengambil sumber agama kalian? Dari siapa kalian mengambil rujukan dalam beragama kalian? Dan ini yang akan menjadi apa? Dasar kita dalam memilih dan memilah guru agama yang akan menuntun kita menuju jalan yang benar. Sehingga ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk di dalam jalur ilmu, maka sepatutnya kita harus melewati dulu bagian yang ini. Dengan siapa kita mengaji? Dengan siapa kita menuntut ilmu? Karena kalau kita sudah masuk, maka tergantung yang ngajari kita apakah orang yang benar-benar lurus dalam ilmunya atau tidak. Dan kita akan diajak kemana ia akan pergi. Nah, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwasanya ilmu ini bagian dari agama dan kita harus selektif dalam menuntut ilmu, selanjutnya kepada siapa kita harus menuntut ilmu? Siapa sajakah yang bisa kita jadikan sebagai seorang yang akan membimbing kita di atas ilmu? Di sini akan kita sampaikan beberapa poin. Dan poin yang pertama tadi sudah kita sebutkan, ilmu adalah bagian dari agama. Sekarang kita berlanjut pada poin yang kedua. Maka poin yang kedua yang akan kita sampaikan di sini, mengambil ilmu itu hanya dari ahlus sunnah. Kita menuntut ilmu agama hanya dari seorang ahlus sunnah. Seorang alim, seorang ustadz, seorang dai yang mengikuti manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Dan ini pula lah yang dikatakan oleh Al-Imam Muhammad ibn Sirin, yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam muqaddimahnya. Beliau mengatakan, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Dahulu mereka, itu para ulama ahli hadis di zaman tabi'in khususnya, tidak pernah mempertanyakan isnad. Tidak bertanya tentang sanad. Sanad itu apa? Silsilah periwayatan hadis dari seorang rawi ke rawi yang lainnya, dari sahabat ke tabi'in, ke tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai para imam yang mengeluarkan hadis. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Jalur periwayatan ini disebut apa? Sanad. Dahulu di zaman Ibnu Sirin, mereka para ulama hadis, khususnya para tabi'in, tidak menanyakan sanad. Ketika seorang mengatakan berkata seorang sahabat, maka diterima. Seorang sahabat, mereka semua adalah udul, orang yang adil dan terpercaya. Namun, falamma waqa'atil fitnah, ketika terjadi fitnah, di antaranya karena banyak orang yang berdusta, karena riwayat-riwayat yang palsu dan yang semisalnya, maka qalu, para ulama mengatakan, sammu lana rijalakum, sebutkan
nama rijal-rijal kalian. Artinya sebutkan nama perawi-perawi hadis kalian. Siapakah yang menjadi rawi dalam hadis kalian? Fayunzaru, maka dilihat. Ila ahli sunnah fayu'khadhu hadithuhum. Kalau yang meriwayatkan dari ahlu sunnah, maka diambillah riwayat mereka, diambillah hadis mereka. Wa yunzar ila ahlil bid'ah, tetapi dilihat kalau ternyata yang meriwayatkan di situ ada ahlil bid'ah, fala yu'khadhu hadithuhum, maka tidak diambil hadis mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian jelas rujukan kita dalam menuntut ilmu harus mengambil dari ahlus sunnah wal jamaah. Dan inilah metodenya para ulama kita terdahulu, para ulama salaf. Muhammad ibn Sirin termasuk di antara pembesar tabi'in, dan ucapan beliau ucapan yang diterima. Ya, maka dilihat kalau yang meriwayatkan hadis itu ahlus sunnah, diambil hadisnya. Kalau yang menyampaikan ilmu ahli bid'ah, maka tidak diambil ilmunya. Maka ini nasihat bagi kita. Sebelum kita mengambil ilmu dari seorang ustadz, dari seorang da'i, dari seorang ulama, maka kita harus tahu dulu apakah dia ahlus sunnah atau bukan. Dan ini menuntut kita untuk mengetahui batasan-batasan kapan seseorang dianggap ahlus sunnah dan kapan seseorang keluar dari ahlus sunnah. Dan ini ada pelajarannya tersendiri, ada babnya tersendiri. Ya, kapan seseorang itu keluar dari ahlus sunnah. Ini bukan pembahasan kita. Tetapi di antara hal yang mendasar yang bisa kita jadikan sebagai patokan seseorang itu ahlus sunnah atau bukan adalah dalam masalah akidahnya, dalam masalah usul, dalam masalah prinsip. Dan ini telah dijelaskan oleh para ulama kita dalam kitab-kitab mereka dan dikaji oleh para asatidzah kita. Ya, ada kitab Ushulus Sunnah yang disusun oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ada kitab Syarhus Sunnah yang disusun oleh Al-Imam Al-Muzani dan yang lainnya, Al-Humaidi. Ya, dan banyak lagi. Syarah I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada yang berupa manzumah, berupa syair. Di antaranya Al-Manzumah Al-Ha'iyah yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Abi Dawud. Semua menjelaskan tentang pokok-pokok dasar prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang semuanya mencakup pembahasan tentang rukun iman, iman kepada Allah. Apa prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah? Apa misalnya? Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah tauhid misalnya. Bagaimana prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah? Tauhid ada berapa? 3. Tauhid rububiyah. Yang kedua uluhiyah. Yang ketiga asma wa sifat. Ini manhaj Ahlus Sunnah. Ketika seseorang mengingkari pembagian tauhid menjadi 3 atau 2. Ada para ulama dahulu ada yang membagi tauhid cuma 2, tauhidul ilmi wa tauhidul amal. Tapi intinya sama. Intinya sama. Maka kita bisa kenal apakah orang ini ahlus sunnah atau bukan. Ya, demikian juga di antara prinsip dasar ahlus sunnah wal jamaah, khususnya dalam masalah tauhid yang ketiga, tauhidul asma'i was sifat. Tauhid al asma' was sifat. Bagaimana metode ahlus sunnah dalam menetapkan tauhidul asma'i was sifat? Ini kita harus tahu. Karena dengan ini kita akan bisa membedakan siapa ahlus sunnah dan siapa yang bukan ahlus sunnah. Para ulama ahlus sunnah wal jamaah menetapkan dalam tauhidul asma' wa sifat isbatu ma athbatallahu li nafsihi fil Qur'an atau ma athbatahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fis sunnah
minal asma'i was sifat min ghairi tahrifin wala takyifin wala tamtsilin wala ta'tilin. Ini prinsip. Kaidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam menetapkan asma wa sifat adalah menetapkan apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya di dalam Al-Qur'an dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi Allah berupa nama-nama dan sifat-sifat tanpa 4 perkara. Menetapkan tanpa 4 perkara, tanpa kita merubah maknanya, tahrif. Jadi misalnya ketika kita menjumpai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan sifat. Contohnya apa? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetaplah maha kekallah wajah Rabbmu. Di sini Allah mengatakan Allah memiliki wajah. Maka kalau ada yang merubah makna wajah, yang dimaksud dengan wajah itu adalah nikmat. Ya, maka ini sudah mentahrif, merubah makna ayat Al-Quran. Ahlussunnah tidak mentahrif. Dia menetapkan apa adanya. Ini contohnya. Yang kedua, wala ta'til, tanpa menolaknya. Ketika datang ayat-ayat tentang nama dan sifat Allah, tidak ditolak. Berlakukan apa adanya sebagaimana kata para ulama kita, amirruha kama ja'at bila kaifa. Ayat-ayat tentang nama dan sifat, jalankan apa adanya. Artinya, kalau Allah mengatakan Allah punya wajah, tetapkan Allah punya wajah. Kalau Allah katakan Allah punya tangan, tetapkan Allah punya tangan. Kalau Allah katakan Allah punya kaki, tetapkan Allah punya kaki. Kalau Allah katakan Allah istiwa bersemayam, tetapkan Allah istiwa bersemayam di atas arsy-Nya. Tanpa kita tolak. Jadi tidak merubah makna, tidak menolak. Yang kedua. Yang ketiga, wala tamsil. Dan tanpa kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Dan inilah yang dituduhkan oleh para ahli bid'ah kepada ahlus sunnah. Ketika kita mengatakan Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya kaki, Allah bersemayam, mereka mengatakan berarti kalian telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Hasya lillah, sekali-kali tidak. Kita menetapkan sifat-sifat Allah, tapi kita tidak menyerupakan dengan makhluknya. Dan kita sangat hafal firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi enggak benar kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan ini sekali lagi pembahasan yang cukup panjang. Ya, dan yang terakhir, yang keempat, tanpa takyif. Tanpa menanyakan bagaimananya. Ya, ketika kita membaca melewati ayat-ayat sifat, kita enggak membayangkan gimana ya tangan Allah, gimana ya, enggak boleh. Ini semua harus kita tinggalkan. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan nama dan sifat Allah tanpa 4 perkara ini. Berarti kalau ada seseorang, siapapun dia, yang ternyata dalam memberlakukan, menjalankan ayat-ayat tentang sifat jatuh pada salah satu di antara 4 perkara, maka bisa dipastikan dia bukan Ahlus Sunnah. Siapapun dia, ketika ditanya di manakah Allah, di manakah Allah, lalu kita jawab Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih bersemayam di atas arsy-Nya. Dengan kaidah yang tadi kita sebutkan, tidak merubah makna, tidak menolak, tidak menyerupakan dengan makhluknya, dan tidak membayangkan bagaimananya. Demikian pula dalam suatu hadis, ada seorang budak wanita ditanya, "Aina Allah?" oleh tuannya, oleh Rasulullah SAW. Lalu dia menjawab, "Fis sama," Allah ada di atas langit. Apa kata Nabi SAW?
Wa man ana, dan siapa saya? Lalu budak wanita itu mengatakan, anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Lalu Nabi berkata kepada tuannya, a'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan wanita ini karena dia adalah seorang mukminah. Bayangkan, pertanyaan di mana Allah, dan dijawab dengan jawaban yang tepat. Ini menjadi timbangan dia seorang mukmin atau bukan. Dan kalau kita bawa pada pembahasan kita, bisa menjadi timbangan apakah dia ahlus sunnah atau bukan. Maka ketika seseorang mengatakan Allah tidak ada di atas langit, Allah tidak bersemayam di atas arsy-Nya, maka jelas ini masalah prinsip, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Selesai perkara. Siapapun dia, berarti kita tidak ambil ilmu darinya. Sederhana. Ini pentingnya kita mengetahui prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Dan sekali lagi, ini pembahasan yang cukup panjang. Butuh apa? Waktu kita untuk mempelajarinya. Kitab-kitab para ulama tersebar. Para da'i yang mengajarkan kitab-kitab para ulama juga ada. Tinggal kita yang mau belajar atau tidak. Ya. Jadi tinggal kita yang mau belajar atau tidak. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menjadi atau mengambil ilmu dari ahlus sunnah wal jamaah ini hal yang mutlak. Dan sekali lagi, PR kita sekarang adalah kita harus tahu sebatas mana seseorang itu dikatakan ahlus sunnah dan keluar dari ahlus sunnah. Ya, PR yang harus kita selesaikan dan kita kerjakan. Taib. Kemudian di antara kriteria pula yang disebutkan oleh para ulama kita, dengan siapa kita harus mengaji, dengan siapa kita harus menuntut ilmu, maka kita harus melihat dahulu akhlaknya. Melihat akhlaknya. Seorang dai apabila akhlaknya akhlakul karimah, maka saat itulah kita bisa mengambil ilmunya. Tentu dia juga harus bermanhaj apa? Ahlus sunnah. Ya. Kalau akhlaknya mulia tapi bukan ahlus sunnah, sama saja. Ini kita berbicara ahlus sunnah wal jamaah dan akhlak yang mulia. Berkata Ibn Nuflih rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah, meriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai. Beliau mengatakan, kanu idza atau ar-rajula liya'khudhu anhu nadharu ila samtihi wa ila salatihi wa ila halihi. Mereka para ulama dahulu ketika mendatangi seseorang untuk diambil ilmunya, untuk diambil riwayatnya, mereka lihat terlebih dahulu bagaimana perangainya, bagaimana salatnya, bagaimana keadaannya. Ya. Summa ya'khudhu anhu. Kemudian kalau akhlaknya baik, perangainya baik, salatnya beres, enggak bolong-bolong, keadaannya juga baik, baru mereka mau mengambil ilmu, mengambil riwayat darinya. Perhatikan. Ya. Diketahui bagaimana kesehariannya. Salatnya gimana salatnya? Jamaah ke masjid enggak? Ya. Lalu akhlaknya bagaimana? Pada tetangga, kepada tamu, kepada orang tua, kepada anak kecil. Bagaimana akhlaknya? Sudah tahu kita? Kalau belum tahu, jangan ngambil dulu ilmu kepadanya. Ya. Sehingga ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk kesalahan kita adalah terburu-buru dalam mengambil rujukan, dalam mengambil ilmu. Pokoknya di-share kesana kemari, banyak yang nge-share, bagus ceramahnya dan lain sebagainya, langsung kita ambil mentah-mentah. Bahaya. Wong kita belum tahu kesehariannya. Meskipun nanti akan kita bahas insyaallah, kalau kita nggak tahu bagaimana solusinya, nanti akan kita bahas insyaallah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kita benar-benar tahu seorang tersebut tidak baik akhlaknya, tidak baik sholatnya, tidak baik keadaannya, maka tentu kita tidak mengambil ilmu darinya. Kita tidak mengambil ilmu darinya. Kenapa?
Karena ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat ketika diamalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa may yuridillahu bihi khairan falyufaqqihhu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan pahamkan baginya urusan agamanya. Lalu dijelaskan oleh para ulama kita, yang dimaksud menjadi paham urusan agama itu bukan hanya sekedar paham, bukan hanya sekedar tahu ilmunya, tetapi ilmu yang telah diketahui diamalkan. Dan inilah hakikat dari as-siratal mustaqim yang kita minta kepada Allah dalam setiap membaca surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Siapa orang yang dimurkai Allah? Siapa? Yahudi. Apa sebab mereka dimurkai oleh Allah? Mereka berilmu tapi tidak beramal. Mereka punya ilmu, mereka punya kitab, tapi enggak mereka amalkan. Hanya sebagai wacana saja. Dan kebalikannya Nasara, ad-dhalin, sesat. Mengapa? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu, sesat. Maka kedua kubu ini saling berlawanan. Islam pertengahan. Orang-orang yang Allah berikan nikmat, ditafsirkan di dalam surat yang lainnya, minal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin, dari para nabi. Wasiddiqin, para siddiqin, orang-orang yang jujur dalam keimanan. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Wassalihin, dan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka adalah sebaik-baik teman. Para nabi, mereka berilmu dan beramal. Orang-orang saleh, orang-orang siddiq yang jujur dalam keimanan, dan juga orang-orang yang mati syahid. Islam pertengahan, berilmu dan beramal. Ya, maka ketika seseorang itu memiliki ilmu tapi enggak diamalkan, bahkan menjadi penyeru mengajarkan ilmu tetapi tidak diamalkan, maka ini adalah mirip dengan jalannya orang-orang Yahudi. Sehingga kita tidak mengambil ilmu dari orang yang seperti ini, memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita harus melihat seorang dai yang bisa kita jadikan sebagai rujukan, di antaranya dari akhlaknya, perangainya, ibadahnya. Jika beres, maka kita bisa mengambil ilmu darinya. Taib. Demikian pula di antara kriteria seorang yang bisa kita ambil ilmunya adalah mereka yang dikenal, bukan orang yang tidak dikenal. Ya, orang-orang yang dikenal di atas manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Para ustadz yang ma'ruf, yang telah lama melintang dalam dunia dakwah, yang sudah menghabiskan waktu mereka untuk dakwah, mengajarkan manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga orang kalau tidak dikenal, maka kita patut untuk mencari tahu terlebih dahulu. Bahkan kita menghentikan sementara untuk mengambil ilmu darinya. Dalam hal ini terdapat suatu riwayat dari Mujahid. Ia berkata, Ja'a Bushairun al-Adawi ila Ibni Abbas. Ada seorang tabi'in yang bernama Bushair al-Adawi datang kepada Ibnu Abbas.
Bahkan ada yang mengatakan beliau adalah al-mukhadram, seorang tabi'in yang menjumpai masa kehidupan Rasulullah tetapi belum sempat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kriteria tabi'in itu apa? Barang siapa, atau sahabat dulu, sahabat. Seseorang dikatakan sahabat. Seorang yang apa? Bertemu. Sebagian ulama mengatakan melihat Rasulullah. Tapi sebagian lagi mengatakan yang lebih tepat bertemu. Karena kalau melihat itu terkait dengan apa? Pandangan mata. Dan ada kalanya seorang itu buta, nggak lihat Rasulullah, nggak bisa lihat, nggak tahu fisiknya, tapi bertemu Rasulullah, maka dia sahabat. Jadi kata bertemu lebih apa? Mencakup. Seseorang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepadanya dan mati dalam keadaan iman. Ini sahabat. Ya. Setelah sahabat siapa? Tabi'in. Yaitu seseorang yang bertemu dengan sahabat. Ya. Nah, Busair al-Adawi ini bertemu dengan Ibnu Abbas. Tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun pernah sezaman dengan Nabi. Artinya, beliau belum sempat bertemu dengan Rasulullah. Nah, suatu ketika Busair al-Adawi ini menjumpai Ibnu Abbas. Faja'ala yuhadditsu wa yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia apa? Berkata kepada Ibnu Abbas, menyampaikan hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Faja'ala Ibnu Abbas la ya'dhanu li hadithihi wa la yanzuru ilaihi. Maka ternyata Ibnu Abbas tidak menghiraukannya, bahkan tidak melihat hadisnya, enggak mau mendengarkan. Faqala, maka Busair berkata, ya Ibnu Abbasin, malila araka tasma'u li hadithi uhadditsuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala tasma'. Wahai Ibnu Abbas, mengapa aku tidak melihat dirimu mendengarkan hadis yang aku sampaikan kepadamu, padahal ini dari Rasulullah. Lihat ya, Busair mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas-jelas yang disampaikan hadis Nabi. Tapi kenapa engkau enggak mau mendengarkan hadisku? Ya, mengapa engkau tidak mau melihat apa yang aku bawa? Apa kata Ibnu Abbas? Beliau mengatakan, inna kunna marratan, kami dahulu di zaman para sahabat, idza sami'na rajulan yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mendengar seseorang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibtadarathu absaruna, maka pandangan kami langsung mengarah kepadanya. Jadi kalau ada orang ngomong Rasulullah bersabda, langsung mereka apa? Fokus. Jadi pandangan langsung ditujukan kepada orang yang menyampaikan hadis tersebut. Wa asghayna ilaiha bi adhanina, dan telinga kami langsung mendengarkan apa yang disampaikan. Ya. Jadi sekelas Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ada kalanya tidak mendengarkan beberapa hadis. Karena tidak semua para sahabat menyertai Rasulullah dalam segala keadaan, kan begitu? Ya, maka ketika ada hadis yang belum didengar oleh para sahabat pun apa? Semangat untuk mendengarnya, mencari ilmu. Ini dahulu, di zaman belum ada fitnah. Nah, kemudian falamma raqiban nasu as-sa'ba wadh-dhalul lam na'khud minan nasi illa ma na'rif. Namun ketika manusia sudah mulai sembrono, tidak berhati-hati dalam meriwayatkan. Dalam hadis ini, dalam riwayat ini disebutkan ketika manusia sudah mengendarai unta yang berat, yang susah dan yang lemah, artinya
manusia sudah tidak bisa membedakan mana unta yang baik untuk dikendarai dan mana unta yang tidak baik. Artinya apa? Mereka sudah mulai sembrono dalam memilih dan memilah hadis. Maka lam na'khud, kami para sahabat tidak mengambil hadis minan nasi, dari manusia, illa ma na'rif, kecuali yang benar-benar sudah kita kenal. Subhanallah. Padahal dikisahkan Busyair al-Adawi ini termasuk di antara perawi tabi'in yang diterima hadisnya. Tapi masalahnya Ibnu Abbas nggak kenal. Ibnu Abbas nggak kenal siapa Busyair. Para ulama setelahnya lah yang kenal, menyampaikan biografinya kalau dia adalah orang yang terpercaya dan bisa diterima. Nah ini. Jadi Ibnu Abbas nggak kenal, nggak berani ambil resiko. Lihatlah hati-hatinya para sahabat dalam menerima hadis. Ya. Jadi kita ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada masalah, tidak ada dosa bagi kita kalau kita, kenapa kamu nggak mendengarkan ceramahnya Ustadz Fulan? Afan, saya nggak kenal siapa beliau. Tinggalkan, selesai. Tanpa perlu kita berdebat, tanpa perlu kita memperbincangkan pembicaraannya. Maka ini lebih aman. Begitu kita mendapatkan misalnya sosok yang baru, seorang dai, tapi kita nggak kenal, sudah jangan kita lihat, jangan kita tonton. Pas ditanya, loh kamu nggak nonton Ustadz ini, Ustadz Fulan? Afwan, saya nggak kenal. Selesai perkara. Kita nggak perlu panjang-panjang berdebat, ya. Tapi ini menuntut konsistensi kita. Dari awal kita harus pandai-pandai memilah. Ya ini. Jadi Ibnu Abbas hanya mengambil hadis dari yang dikenal saja. Maka kita pun juga demikian. Kalau kita sudah mengenal seorang ustadz yang malang melintang dalam dunia dakwah. Nah ini tadi yang saya sampaikan, bagaimana cara kita mengenal seseorang itu ahlus sunnah, seseorang itu recommended dalam apa ilmunya. Maka dengan dua cara. Yang pertama, kita benar-benar telah mengenalnya luar dalam. Orang yang sudah sangat dikenal, ya, oleh masyarakat secara umum kalau dia ahlus sunnah. Tentu yang dimaksud adalah di kalangan ahlus sunnah. Kalau di kalangan ahlu bid'ah, mereka menuduh kita adalah ahli bid'ah. Menuduh kita apa? Wahabi. Kan gitu ya. Jadi di kalangan kita sendiri, para ahlus sunnah wal jamaah sudah bisa mengetahui fulan adalah ustadz ahlus sunnah. Sudah ma'ruf, tidak perlu dipertanyakan. Ini cara pertama. Seseorang yang jelas-jelas kita kenal, ya, beliau adalah seorang ustadz ahlus sunnah wal jamaah. Maka kita bisa mengambil ilmunya karena kita sudah kenal beliau luar dalam. Yang kedua, kalau kita nggak kenal, maka kita bertanya kepada siapa yang kenal. Kita merujuk kepada ustadz tadi, ustadz yang sudah kita kenal misalnya, ya. Kalau di Malang siapa yang sudah dikenal sebagai Ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ustadz Agus ya? Alhamdulillah. Ustadz Agus tanya, Ustadz kenal Ustadz Fulan, Ustadz Fulan. Nah, baru beliau akan memberikan jawaban, memberikan pertimbangan. Kalau beliau nggak kenal, beliau ngomong nggak kenal, insya Allah. Dan saat itu berarti ini sudah jawaban bagi kita. Oh, berarti ya kita jangan main-main kalau gitu. Ya. Dan ini yang kita amalkan dahulu, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada seorang ustadz yang mungkin baru muncul, kita nggak kenal, kita tanya ustadz kita yang kita ngaji rutin kepadanya, Ustadz di sana ada kajiannya Ustadz Fulan, kenal Ustadz? Oh itu kawan saya, insya Allah manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah. Kita baru hadir, datang. Tapi kalau waduh saya nggak kenal dia, wallahu alam, ini sudah jawaban. Jawaban apa? Berarti kita hati-hati. Ya, berarti kita harus hati-hati. Kecuali nanti ada ustadz yang lainnya yang juga kita kenal sebagai ustadz Ahlussunnah wal Jamaah dan memberikan rekomendasi. Oh, kalau itu ustadz ini temannya ustadz ini dan itu insya Allah saya kenal Ahlussunnah. Baru kita ambil ilmunya. Nah, ini sudah kita amalkan belum? Nah, ini tanya dulu kepada ustadz kita. Ustadz itu siapa? Bagaimana akidahnya? Bagaimana manhajnya? Ini yang jarang kita amalkan. Dan memang
era internet, era media sosial ini luar biasa dahsyat fitnah. Semua bisa muncul, semua bisa tampil tanpa ada filter. Kalau dahulu kita ngaji ya sebatas apa, pamflet, itu pun di masjid. Ada pamflet Ustadz Fulan, tanya kita kepada Ustadz kita, Ustadz ini siapa ya? Afan nggak kenal. Oh ya sudah Ustadz, selesai urusan. Kalau sekarang ya, jangankan pamflet di media sosial, langsung videonya, langsung ceramahnya, dan langsung kita dengar. Padahal kita nggak tahu siapa dia, apakah dia Ahlussunnah atau bukan. Yang kedua, bagaimana akhlaknya, apakah ada yang kenal dari Ustadz kita. Ya, jadi dari awal kita sudah salah jalan. Maka pentingnya kita selektif dalam menuntut ilmu, ya untuk hal seperti ini. Nanti akhirnya apa? Karena sudah kadung seneng, begitu syubhat masuk, susah keluarnya. Akhirnya kita jadi orang yang bebal. Apa bebal itu, Pak? Tambeng, ngeyel. Loh, Ustadz ini mengatakan Allah di mana-mana. Allah tidak ada di atas arsy, Allah tidak bersemayam di atas arsy. Tapi kan ini. Padahal ini masalah prinsip. Kok bisa dikatakan ya Ustadz ini sebagai Ustadz Ahlus Sunnah, padahal dia telah melanggar prinsip dasar dalam masalah ini. Sekali lagi ini menunjukkan kurangnya kita dalam memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu. Nah, jadi itu cara mengenal apakah seorang di atas Ahlus Sunnah atau bukan. Taib. Kemudian poin berikutnya, ya, Al-Imam Malik bin Anas menyebutkan 4 kriteria orang yang dilarang untuk diambil ilmunya. Kalau tadi beberapa penjelasan tentang orang yang diambil ilmunya, kalau sekarang orang yang tidak diambil ilmunya. Disebutkan di sini, An Malikin rahimahullahu taala qala, dari Imam Malik rahimahullah, ia berkata, la yukhadul ilmu an arba'atin. Ilmu itu tidak boleh diambil dari 4 golongan. Yang pertama, safihun yu'linus safah wa in kana arwan nas. Orang yang bodoh. Bahkan bodoh itu masih halus, Pak. Bodoh itu jahil. Kalau safih jamaknya sufaha, itu lebih identik dengan apa? Pandir, idiot, nemen gobloke. Ya, ini bahasa Al-Qur'an ya. Saya bukan kasar ngomong ya. Karena bodoh itu lawan dari berilmu. Jahil bahasa Arabnya. Jahil itu orang yang bodoh, tidak berilmu. Tapi kalau safi lebih dari itu. Ya. Bahasa Jawanya itu nemen gobloke atau pandir atau mungkin idiot. Yang yu'linus safah, benar-benar mempertontonkan kebodohan dan kepandirannya. Wa in kana arwan nas, meskipun dia adalah orang yang paling banyak bicara, meriwayatkan, atau orang yang paling warok. Nah ini. Jadi kalau orang itu bodoh dan jelas-jelas mempertontonkan kebodohannya, jangan ambil ilmu dari dirinya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, wasahibu bid'atin yad'u ila hawa. Dan ahli bid'ah yang menyeru kepada hawa nafsunya. Dan lagi-lagi kita dituntut untuk mengenal mana seseorang itu dikatakan sebagai ahli bid'ah dan bukan. Ini bukan pembahasan kita, tetapi paling tidak ini menjadi PR bagi kita. Ya, kita harus tahu kapan seseorang itu masuk di dalam Ahlus Sunnah dan kapan seseorang itu dianggap ahli bid'ah. Ya, jadi kalau seorang ahli bid'ah yang mendakwahkan hawa nafsunya, yang mengajak kepada kebid'ahan, maka sudah jelas gak bisa kita ambil ilmunya. Gak bisa kita ambil ilmunya. Taib. Kemudian yang ketiga, waman yakdzibu fi haditsin nas, yaitu orang yang suka berdusta ketika berbicara kepada manusia. Ya. Jadi seorang yang suka berdusta ketika berbicara kepada manusia. Dan dusta, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah,
merupakan dosa yang besar. Bahkan untuk niat yang baik sekalipun dusta dilarang, khususnya untuk membuat orang tertawa. Apa kata Nabi SAW? Dia bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wailun liman yakdzib, wailun liman yakdzib, wailun liman yuhaddits liyudhika bihil qaum fayakdzib, wailun lah, wailun lah. Celakalah orang yang ketika berbicara kepada manusia lalu ia berdusta untuk membuat orang tertawa. Celakalah ia, celakalah ia. Ya. Orang yang untuk membuat manusia tertawa dia rela berdusta. Dan ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Zaman ini bukan hanya komedian saja. Seorang yang diustadkan pun terkadang ikut-ikutan caranya komedian, meskipun niatnya baik, supaya jamaah nggak bosan. Kalau ngaji terus, ayat terus yang dibaca, hadis terus yang dibaca, ngantuk, bosan. Nah, inilah tantangan menuntut ilmu. Emang menuntut ilmu itu gampang? Menuntut ilmu itu emang seperti kita nonton film, kita bisa menikmati. Butuh perjuangan menahan ngantuk. Apa kata Imam Syafi'i? Wa man lam yadhuq murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Barang siapa yang tidak pernah merasakan pahit getirnya menuntut ilmu meskipun sejenak, minimal enggak pernah nahan ngantuk. Ngantuk dijarno ae. Nah, ini berarti dia apa? Terlalu nyaman dia. Ya, tapi kalau orang itu pernah menahan ngantuk, minimal saja itu, demi untuk mencatat faedah, demi untuk meraih ilmu, ya, maka insya Allah dia dapat kebaikan. Maka beliau mengatakan, siapa yang tidak pernah merasakan pahit getirnya menuntut ilmu sejenak saja, maka ia akan dihinggapi kebodohan sepanjang hayatnya. Sama sekali tidak ada perjuangan untuk menuntut ilmu. Itu tadi, maunya yang lucu-lucu, maunya yang apa? Yang sensasional, maunya yang pokoknya gimana, yang enak saja. Subhanallah. Ilmu butuh perjuangan. Ya, maka seseorang ketika dia menyampaikan ilmu tapi dibumbui dengan dusta, cukup. Stop, tinggalkan. Ya, ini yang ketiga. Kata Imam Malik, orang yang ketika bicara dia berdusta. 6. Dan yang keempat, wasalihun abidun fadilun idza kana la yahfad ma yuhadditsu bihi. Yang keempat, yang tidak kita ambil ilmunya adalah orang yang soleh, ahli ibadah, punya keutamaan, tetapi dia tidak tahu apa yang dibicarakan, alias dia tidak berilmu. Orang soleh tapi tidak berilmu. Ada. Ya, kesolehannya atau ilmunya hanya sebatas pada amalan yang dia kerjakan. Sholat, tahu dia tata cara sifat sholat Nabi, karena itu harus, orang nggak boleh nggak tahu. Ya, setiap hari kita sholat, nggak tahu sholat dosa kita, nggak tahu cara sholat dosa kita. Tapi apakah setiap orang yang tahu tata cara sholat dia bisa berceramah? Dia bisa menjadi ustadz? Iya? Tidak. Ya, tidak setiap orang yang sholat tiba-tiba jadi ustaz. Dia tahu tata cara sholat Nabi SAW dari awal sampai terakhir. Tetapi ketika ditanya tentang masalah zakat, dia belum tahu ilmunya, karena dia belum wajib zakat misalnya. Ketika ditanya tentang masalah akidah, dia belum tahu ilmunya, meskipun secara umum dia faham. Ya, maka seorang yang saleh, ahli ibadah, yang memiliki keutamaan,
tidak serta-merta kita angkat dia menjadi seorang ulama, seorang ustadz, seorang dai. Ya, jadi 4 ini perlu untuk kita perhatikan. Kita harus tahu siapa-siapa saja yang kita ambil ilmunya. Nah, dan yang menguatkan akan hal ini pula ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Khususnya poin yang keempat tadi. Ya, dikuatkan pula oleh riwayat dari para ulama salaf kita, yaitu dari Abu Zinad Abdullah bin Dzakwan. Ia berkata, "Adraktu bil Madinati mi'atan kulluhum ma'mun." Saya menjumpai di Madinah 100 orang yang mereka itu orang-orang terpercaya. Artinya, mereka orang yang aman. Bukan orang fasik. Bukan orang yang suka dusta. Mereka ahli ibadah. Mereka orang yang taat. Tetapi yuqal dikatakan laisa min ahlihi. Tapi ma yu'khadu anhumul hadits yuqal laisa min ahlihi. Tetapi di antara mereka tidak ada yang diambil hadisnya. 100 orang soleh, ahli ibadah, orang yang jujur, tetapi tidak diambil ilmunya. Tidak diambil riwayat hadisnya. Mengapa dikatakan laisa min ahli? Karena dia tidak punya keahlian di sana. Sekali lagi, orang ahli ibadah, keahliannya ibadah. Ilmu punya keahlian tersendiri. Dan ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita harus berbuat adil. Dalam masalah dunia saja kita nggak sembarangan kok. Ya, kita punya tetangga, soleh dia, akhlaknya mulia, jujur, terpercaya. Tapi dia bukan seorang dokter. Kita berobat ke sana? Kita berobat ke sana? Loh, dia jujur loh. Baik orangnya, akhlaknya mulia? Tidak. Kenapa? Karena bukan ahlinya. Kan gitu. Bukan ahlinya dia dalam urusan kesehatan. Sebaik apapun dia, kalau bukan ahlinya, sudah. Demikian pula dalam masalah din, agama. Orang saleh untuk dirinya, baik ibadah untuk dirinya, tapi ilmu, dakwah, ini ada bedanya tersendiri. Makanya di antara tanda dekatnya hari kiamat itu ketika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, ya, sesungguhnya di antara tanda dekatnya hari kiamat adalah ketika amanah idza duyi'atil amanah fantadirisah. Ketika amanah mulai disia-siakan, maka tunggulah dekatnya hari kiamat. Para sahabat bertanya, kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Bagaimana atau apa ciri amanah itu disia-siakan wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, idza usnidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Ketika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah dekatnya hari kiamat. Segala urusan, khususnya urusan agama, halal haram diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Masalah akidah diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Ya, tinggal tunggu dekatnya hari kiamat. Jadi orang saleh, sekali lagi, ahli ibadah, tidak serta-merta dia pantas untuk menjadi rujukan dalam menuntut ilmu. Baik. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya yaitu seseorang yang juga bisa kita lihat dalam kepantasan dalam diambil ilmunya atau tidak, itu dilihat dari teman dekatnya. Yang kita kenal dia orang yang mungkin secara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, yang kita tahu dia manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Membawakan firman Allah, membawakan hadis Rasulullah, dijelaskan sesuai dengan pemahaman para salaf, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Itu yang kita tahu. Tetapi ternyata dia berteman dekat dengan orang-orang yang bermasalah. Ingat ya,
teman dekat yang saling memberikan rekomendasi. Kalau hanya sekedar kenal, maka kita semua juga apa? Sekedar kenal. Kita hanya sekedar kenal dengan misalnya orang yang ahli maksiat, sekedar kenal, untuk teman kita. Ya, kita kenal dengan penjahat, ya hanya sekedar kenal. Tentu ini bukan masalah, tapi kalau menjadikan teman dekat, ini yang bermasalah. Dan teman dekat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara penyesalan di hari kiamat kalau salah dalam memilihnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Ya, yang menunjukkan pentingnya memilih teman ketika di dunia. Surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Allah berfirman, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anidh dzikri ba'da ijja'ani wa kana syaitanu lil insani khadhula." Yang artinya, dan ingatlah pada hari, yaitu di hari akhir nanti, di hari kiamat, ketika orang-orang yang zalim itu menggigit jari jemarinya. Orang gigit jari itu tanda apa? Menyesal. Ketika mereka gigit jari karena menyesal, lalu mereka berkata, "Wahai sekiranya dahulu aku mengambil jalannya Rasul. Wahai sekiranya aku dahulu tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku." Mengapa? Karena sungguh ia telah menyesatkanku setelah peringatan itu datang kepadaku. Dan sesungguhnya setan itu adalah penipu bagi manusia. Lihatlah para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Salah pilih teman maka berdampak menyesatkan kita setelah datang petunjuk kepada kita. Dahulunya ahli sunnah wal jamaah, dahulunya mengikuti jejaknya para ulama salafus saleh, berani mengatakan ini syirik, ini kufur, ini sesat, ini bid'ah. Tentu bukan serampangan, tetapi berdasarkan dalil. Bahasa sesat itu bahasa Al-Quran loh. Waladhdallin, dan bukan orang-orang yang sesat. Jadi sesat itu dilihat kasar tidaknya, apakah dia sesuai dengan Al-Quran atau tidak. Kalau menyesatkan orang tanpa bukti, salah. Tapi kalau kita menganggap sesat orang yang jelas Allah katakan sesat, maka ini benar. Dahulu berani mengatakan ini syirik, ini bid'ah, ini maksiat. Tapi setelah berteman dengan si fulan, mulai kelihatan perubahannya. Gak berani mengatakan bid'ah, gak berani mengatakan ini syirik, gak berani mengatakan ini kufur. Semua baik, ya, semua sama-sama bersaudara. Kita tidak menafikan persaudaraan di atas Islam. Innamal mu'minuna ikhwah, sahih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Tetapi justru karena persaudaraan iman itulah kita saling memberikan nasihat. Dengan inilah kita menjadi umat terbaik. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Apa lanjutannya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan oleh Allah kepada manusia. Dengan sebab apa kita jadi umat terbaik? Karena kalian mengajak kepada kebaikan dan kalian mencegah dari perbuatan mungkar. Afwan, ini gak boleh akhi. Ini perbuatan yang tidak ada tuntunnya dari Rasulullah SAW. Nahi mungkar kita. Afwan, ini tidak ada petunjuk dari Rasulullah yang disebutkan oleh istilah agama kita bid'ah. Nahi mungkar kita, ya,
Perbuatan itu adalah perbuatan syirik, akhi. Karena kita menjadikan Allah sebagai tandingan. Nahi mungkar. Dengan ini kita menjadi umat terbaik. Dan ini yang dilakukan Rasulullah SAW dikala pertama kali beliau berdakwah. Sendirian beliau berdakwah mengingkari kesyirikan. Justru orang-orang Quraisy dengan berbagai macam cara membujuk Rasulullah supaya berhenti dakwah, beliau tidak menggubrisnya. Berbagai macam cara. Mulai dari yang paling halus. Yang paling halus apa? Diiming-iming harta. Wahai Muhammad, kalau kamu ingin harta terbaik, kita kumpulkan seluruh harta kita. Diiming-imingi tahta. Kalau kamu menjadi pemimpin kota Makkah, kita serahkan tampuk kepemimpinan ini kepadamu. Nabi sama sekali tidak tergoda, karena beliau amanah dalam mengemban risalah. Diutus untuk memberantas kesyirikan, sampaikan kesyirikan. Meskipun dituduh gila, tukang sihir, pendongeng. Setelah itu ada lagi upaya mereka. Ya sudah, kalau kamu gak bisa menghentikan dakwahmu, ayo kita berbagi. Setahun kita ikut agamamu, setahun kamu ikut agama kita. Subhanallah. 50-50. Ya. Tahun ini kita bareng, serempak kita ikut agamanya Muhammad. Tahun depan kalian ikut agama kita. Waddu law tudhinu fayudhinun. Maka mereka ingin engkau bermudahana, engkau ngalah, dan mereka pun akan mengalah. Ditolak oleh Rasulullah SAW. Lakum dinukum waliyadin. Gak bisa, masalah agama itu seperti itu. Agama kalian, agama kalian. Agama kami, agama kami. Diuji dengan lemah lembut gak bisa, digoda dengan lemah lembut gak bisa, akhirnya dengan kekerasan, diintimidasi, ya, diancam dibunuh, diboikot di suatu daerah tanpa pasokan makanan, minuman, dibiarkan anak-anak nangis karena kelaparan. Ya, ini yang diterima Rasulullah SAW. Karena apa? Dakwah, menyampaikan kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Dan teman-temannya Rasulullah adalah orang-orang yang hebat. Beliau tidak berteman dengan orang-orang musyrik, orang-orang yang bisa menggoda keimanannya. Nah, ini yang kita lakukan. Seorang ustadz dai yang ketika sudah berteman dengan orang-orang yang menyimpang, bahaya. Suatu ketika dia akan luntur dan nanti akan mempengaruhi akidah dan manhajnya. Jadi kita lihat siapa teman dekatnya. Nah, berikutnya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah juga bersabda. Kalau tadi dari ayat Al-Quran menunjukkan teman dekat ini mempengaruhi kita di akhirat. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka lihatlah salah seorang di antara kalian dengan siapa kalian berteman. Jelas. Ya, teman dekat ini menjadi pertimbangan tentang kualitas agama seseorang. Sekali lagi, teman dekat bukan hanya sekedar kenal. Kalau sekedar kenal, kita dibutuhkan, kita memerlukan, punya akses ke sini dan ke sana, tapi hanya sebatas itu saja, tidak menjadi teman dekatnya. Nah, adapun di antara peringatan dan nasihat para salaf tentang masalah ini, ada beberapa yang perlu untuk kita sampaikan. Ya, di antaranya apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Asma'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, "Lam ara baitan qad ashbaha bisunnati min qawli adiyyin." Saya tidak pernah melihat sama sekali suatu bait syair yang lebih sesuai dengan sunnah dibandingkan ucapannya Adi. Yaitu apa? Anil mar'i la tus'al wa absir qarinahu fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Ya, yaitu tentang seseorang yang
Jangan kau tanyakan. Jangan kau tanyakan orang itu secara langsung. Tetapi tanyalah siapa teman bergaulnya. Jadi cara kita mengenal bagaimana manhaj seseorang dilihat teman bergaulnya. Mengapa? Fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Karena teman dekat itu akan senantiasa meneladani temannya, meniru temannya. Ya. Jadi ini merupakan ucapan para ulama kita yang menunjukkan teman itu menjadi timbangan dalam manhaj seseorang. Demikian pula Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, man satara anna bid'atahu lam tukhfi alaina ulfatahu. Ya, kata beliau, yang artinya, barang siapa yang mampu menyembunyikan bid'ahnya dari kami. Jadi Al-Imam Al-Auza'i tidak mengetahui bid'ah yang diucapkan, bid'ah yang dikerjakan. Nggak tahu. Karena apa? Pintar menyembunyikan jati dirinya. Namun lam tukhfi alaina ulfatahu. Teman dekatnya tidak akan mampu menyembunyikan bid'ahnya. Jadi secara penampakan loh, dia kayaknya aman-aman saja. Kayaknya dia tidak melakukan bid'ah, tidak mengajarkan kepada bid'ah, tidak menyuruh kepada bid'ah. Tetapi dengan teman dekatnya, kelihatan ya sudah. Ya. Jadi para ulama kita mungkin bisa tertipu dengan perbuatannya secara personal, tapi dengan teman dekatnya tidak bisa tertipu. Jadi sekali lagi, teman dekat bisa menjadi timbangan dalam masalah ini. Nah, kemudian demikian pula Imam Yahya bin Sa'id Al-Qahtan rahimahullah. Beliau berkata, laqad qadima Sufyan Ats-Tsauri al-Basrah. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri datang ke Basrah. Ja'ala yanzuru ila amri Rabi, yakni Ibn Subayh, wa qadrahu indan nas. Lalu beliau melihat Ar-Rabi, yakni Ar-Rabi Ibn Subayh, dan betapa manusia begitu menyanjungnya. Jadi ditokohkan Ar-Rabi Ibn Subayh. Sa'ala Sufyan Ats-Tsauri bertanya, ayu syai'in madhabuhu. Orang ini apa mazhabnya? Bagaimana prinsip agamanya? Bagaimana manhajnya? Qalu, maka orang-orang berkata, dan ini tentu orang-orang awam, mereka menyaksikan apa yang mereka lihat. Madhabuhu, ma madhabuhu illa sunnah. Ya, Ar-Rabi madhabnya bukan lain, bukan tidak sesuai dengan sunnah. Oh, dia ahlu sunnah wahai imam. Ya, dia ahlu sunnah. Qala Sufyan Ats-Tsauri tanya lagi, man bitanatuhu, siapa teman dekatnya? Qalu ahlul qadar. Orang-orang berkata teman-teman dekatnya adalah qadariyah, orang-orang yang menyimpang dalam masalah takdir. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Huwa qadari. Kalau begitu dia juga termasuk qadari. Karena teman dekat. Karena bagaimanapun juga nanti akan terpengaruh, sedikit atau banyak. Dan sesuatu yang banyak dimulai dari yang sedikit. Pertama-tama mungkin sekedar curhat masalah dunia. Ya apa keluargamu? Api-api aita. Lama-kelamaan masalah-masalah, alhamdulillah tadi saya pas ada masalah, kemudian saya mengamalkan ini dan itu, masya Allah ternyata berhasil. Padahal amalnya nggak sesuai dengan sunnah. Pertama ditolak, bid'ah iki asli. Tapi koncoku ikar dalam hati, kan gitu ya. Ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam tastati' fa bi lisani, fa illam tastati' fa bi qalbi, wa dzalika adaful iman. Sing penting aku ngingkari dalam hati. Lama kelamaan dia semakin menyampaikan, subhanallah, amalan tadi yang saya sampaikan ternyata saya berhasil lagi.
kedua ingkar, tapi kok berhasil ya. Lama kelamaan masuklah. Akhirnya dia membenarkan suatu amalan bid'ah gara-gara teman dekat. Ya, maka tidak salah Sufyan Ats-Tsauri ketika mengatakan siapa bitonahnya, siapa teman dekatnya, sahabat karibnya, ternyata Qadari, maka dia pun masuk ke dalam barisan Qadari. Ya, dari sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini salah satu pertimbangan kita melihat kawan dekat seorang dai, seorang ustaz. Ya, kalau berteman dekat dengan seorang ahli bid'ah, seorang yang jelas-jelas tidak dikenal sebagai ahli sunnah, maka kita perlu waspada. Dan sekali lagi, ya, kita tidak diwajibkan untuk selalu menuntut ilmu kepada seorang tertentu. Selama di Ahlussunnah kita ikuti kajiannya. Tapi kalau sudah ada tanda-tanda dia menyimpang dari sunnah dan dia buruk akhlaknya dan segala macam yang telah kita sebutkan, maka kita menghentikan diri dari menghadiri pengajiannya. Dan yang terakhir, kita ngomongin orang dari tadi nih. Hati-hati dengan orang yang begini, yang orang begitu. Apakah kita nggak khawatir nanti Allah Subhanahu wa ta'ala atau mereka yang kita omongkan tadi menuntut kita di akhirat? Kalau saya khawatir, Pak. Tapi saya teringat akan ucapan salah seorang ulama kita, dan ini menjadi pertimbangan kita. Ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim bahwasanya ada salah seorang yang mendatangi Yahya ibn Sa'id Al-Qahtan tadi yang kita sampaikan. Ada seorang yang bertanya kepadanya, qultu li Yahya ibn Sa'id Al-Qahtani, saya berkata kepada Yahya bin Sa'id Al-Qahtani, ama takhsha an yakuna haula'i alladhina tadhkuru hadithahum khusama'aka indallahi yaumal qiyamah. Wahai imam, apakah engkau gak takut nanti orang-orang yang engkau sebutkan, yang engkau kritik, yang engkau jelaskan penyimpangannya, itu nanti akan menjadi musuh-musuhmu pada hari kiamat? Mereka akan menuntutmu di hadapan Allah. Ya Allah, aku berdakwah, ternyata Ustadz Fulan melarang umat untuk ngaji sama saya. Nah ini, ya Allah, umatku, jamaahku telah direbut oleh Ustadz Fulan misalnya. Gara-gara apa? Saya menyampaikan yang menyelisihi Ahlussunnah misalnya. Apakah mereka tidak akan menuntutmu nanti wahai imam? Maka apa kata beliau? Kata Imam Yahya bin Sa'id Al-Qahtani, la an yakuna haula'i khusama'i ahabbu ilayya min an yakuna khasmi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh, kalau ternyata mereka orang-orang yang aku perbincangkan, orang-orang yang aku berikan catatan, orang-orang yang aku kritik, itu mereka semua menjadi musuhku di sisi Allah, itu menjadi penuntutku di sisi Allah, ini lebih aku sukai, lebih ringan dibandingkan yang jadi musuhku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Yaqulu lam haddath anni haditsan tara annahu kadhib. Ya, lima haddathta anni haditsan tara annahu kadhib. Kenapa? Karena nanti Rasul akan nuntut saya. Kenapa engkau membiarkan ada hadis yang dusta tidak engkau kritisi? Mengapa engkau membiarkan ada hadis dariku tetapi ternyata itu dusta? Kalau dalam masalah manhaj, mengapa engkau biarkan seorang dai yang mengajarkan umat kesesatan tapi engkau diam saja, tidak peringatkan? Mengapa engkau biarkan orang awam
yang mereka berbondong-bondong datang ke pengajian yang di sana justru diajarkan penyimpangan terhadap Ahlussunnah wal Jamaah, tapi engkau biarkan. Ini maknanya. Ya, jadi Yahya bin Sa'id Al-Qahtani lebih takut kalau Rasulullah yang menuntut dirinya. Karena seorang ulama adalah pewaris para nabi. Ya, para ulama akan dimintai pertanggungjawaban atas umat. Maka ketika kita membicarakan khususnya dalam masalah-masalah tertentu, memang nanti ini dikhawatirkan kita akan menjadi apa? Dituntut. Tetapi lebih baik kita dituntut oleh mereka daripada kita dituntut oleh siapa? Rasulullah SAW. Jadi jadikanlah kita dalam mengkaji masalah prinsip ini selektif dalam memilih guru, mengambil ilmu, ikhlas lillahi ta'ala. Bukan karena kita benci, bukan karena kita iri, bukan kita karena kalah pamor. Tidak, itu semua nggak ada artinya. Kita ingin umat selamat, umat menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak atau tidak itu bukan urusan kita, itu urusan Allah SWT. Tapi masalahnya ada penyimpangan, kita nggak jelaskan, kita yang tanggung jawab. Nah seperti itulah. Dari sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga kajian kita di pagi hari ini bisa mencerahkan kita. Sekali lagi, ya kita harus selektif dalam mencari dan memilih guru dalam menuntut ilmu agama. Wallahu a'lam bissawab. Baik ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi secara khusus maupun bagi para jamaah sekalian secara umum. Sebelum kita akhiri, monggo barangkali ditanyakan. Ya, amin ya. Amin. Menjadi perkiraan kita semua. Ini ada beberapa pertanyaan. Ya. Sebelum ini saya ingin menyampaikan satu pertanyaan yang selalu ditanyakan. Tadi dijelaskan, mungkin akan lebih tinggi lagi, bahwa kenapa nggak ikut pengajian? Ustadz ini kan paling salahnya hanya sedikit. Insyaallah. Kan kita ambil aja yang banyak, yang sedikit nggak diambil. Gimana pendapatnya Ustaz? Baik, mungkin lebih tepatnya ambil baiknya, buang salahnya, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah banyak loh ustaz-ustaz yang menjelaskan ya. Sudah banyak ustaz-ustaz kita, ustaz-ustaz yang jelas-jelas sunnah yang menjelaskan kaidah ini. Ini ada kaidah yang batil. Ya, kita ambil baiknya dan kita buang buruknya. Teman saja, perhatikan, teman saja ketika dia adalah teman yang buruk itu bisa mempengaruhi kita, padahal dia dari luar kita. Ya, dia dari luar kita. Lalu bagaimana dengan ceramah? Masuk di sini ada yang baik, ada yang buruk. Sudah masuk dia. Lalu bagaimana mungkin kita bisa memilih dan memilah? Syubhat itu kalau sudah masuk, itu akan merasuki seluruh tubuh kita dan sulit keluarnya. Dan justru ketika seseorang mengatakan demikian, itu tanda syubhat sudah masuk ke dalam dirinya. Orang yang belum terkena syubhat, sebelum keburukan datang dia bentengi. Ya, adakah orang yang mau dalam dunia kesehatan, nggak apa-apa kita makan ini ada obatnya, ada racunnya. Makanan ini beracun apa enggak? Oh, ini mengandung racun, ini mengandung obat, ini mengandung penawar, nggak apa-apa dimakan. Nanti dipilih kok sama tubuh kita. Berani kita gitu? Ini dalam masalah makanan dunia. Bagaimana dengan masalah agama? Yang ini mempengaruhi akal kita, mempengaruhi sikap kita, mempengaruhi nanti kita ke surga atau ke neraka. Kok bisanya kita nggak apa-apa, yang buruk ditinggalkan, yang baik diambil. Ini adalah kaidah yang sangat-sangat keliru. Jadi tidak akan bisa kita memilih dan memilah, apalagi kita ini awam.
sekelas ulama saja bermain-main dengan syubhat, terpengaruh. Apalagi kita kelasnya ya hanya sebagai penuntut ilmu. Ya, maka jangan sekali-kali coba. Jadi wallahu a'lam bishawab. Ini kaidah yang salah, kaidah yang menyimpang dan tidak kita benarkan sama sekali. Ya, wallahu a'lam bishawab. Untuk lebih jelasnya banyak ya penjelasan ustadz kita yang mungkin lebih ilmiah menjelaskan tentang buruknya kaidah ini. Wallahu a'lam. Banyak ahli bid'ah yang menuduh ahli sunnah ustadz-ustadznya itu tidak bersanad dan hanya ustadz yang bersanad, hanya ustadz saya yang bersanad. Bagaimana maksudnya? Wallahu a'lam bishawab. Masalah sanad ini memang diantara permasalahan yang cukup penting ya. Dalam artian seorang ulama, seorang ustadz tatkala ia memiliki sanad, silsilah di mana dia mengambil ilmu, bagus. Namun bukan berarti yang tidak memiliki sanad itu tidak bagus. Dalam artian, contohnya sekarang Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Jami' At-Tirmidzi dan lain sebagainya, ini sudah bisa sampai di tangan kita meskipun tidak melalui sanad. Kalau dahulu mulai dari Rasulullah sampai Imam Al-Bukhari itu ada sanadnya. Siapa saja perawinya. Demikian pula sebenarnya sampai sekarang pun ada. Jadi muridnya Imam Bukhari siapa? Nanti nurunkan lagi Sahih Bukhari kepada muridnya, diturunkan lagi sampai seorang ustadz bisa mendapatkan sanad, ijazah sanad. Tapi ini bukan satu-satunya syarat seseorang itu bisa diambil ilmunya. Seseorang memiliki sanad dalam ilmu, dia akan semakin indah, semakin kokoh, semakin recommended. Ya. Tapi kalau tidak memiliki sanad, kita kembalikan kepada kriteria-kriteria yang telah kita jelaskan. Dan wallahu a'lam bishawab, ketika seseorang mengatakan demikian, dia bangga dengan sanadnya, maka justru ini bisa menjerumuskan dia ke dalam riya. Memiliki sanad, mengambil ilmu sesuai dengan dengan sanadnya, ini termasuk ibadah, termasuk keutamaan. Minimalnya ini dalam masalah urusan dunia adalah nikmat. Namun kalau nikmat yang telah dia dapatkan, dia jadikan sebagai ajang kesombongan. Kamu gak punya sanad, aku punya. Jadilah dia sombong. Karena hakikat sombong sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Gara-gara dia punya sanad, dia merendahkan ustadz yang lainnya. Sombong ini Pak. Ya, maka dari situ jelas ucapan itu tidak benar. Wallahu a'lam bishawab. Masih ya, Ustaz. Gimana? Masih banyak jawab. Monggo. Asalkan jamaahnya bisa sabar. Masya Allah, alhamdulillah. Sekilas Ustaz, jika saudara kita ada yang masih baru hijrah dan ngaji di mana-mana, tidak selektif dalam menuntut ilmu, apakah boleh kita biarkan saja dulu? Karena jika kita mengatakan Ustaz ini jangan diambil ilmunya, Ustaz ini jangan, berarti dia tidak mau ngaji lagi. Taib. Ya, dalam tahap ingkarul mungkar, dalam tahap berdakwah itu juga ada ilmunya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Nah ini, kalau caranya, iya cok ngaji nang kono, sesat itu. Ya enggak hikmah toh Pak. Baru ngaji, baru semangat datang ke majelis ilmu, langsung ditodong gitu, ya enggak hikmah. Ya cari momen. Ya. Makanya dakwah itu ada seninya. Kapan kita mengatakan A, kapan kita mengatakan B, tapi tidak mengorbankan prinsip.
kapan kita menaikkan nada, kapan kita menurunkan, kapan kita datar, kapan kita merendah. Nah, ini ada ilmunya. Secara asal harus hikmah, dan hikmah itu intinya tepat sasaran. Ya. Jadi Allah a'lam bishawab. Maka saya nasihatkan kepada yang menanyakan tadi, dia cari cara gimana agar kebenaran ini sampai, tetapi dia tidak menjadikan lemah semangatnya dalam menuntut ilmu. Dan ini menuntut kesabaran. Ya mungkin pertama-tama dengan bahasa, kamu yakin tak ngaji sama Ustaz Fulan. Nah, ini sekedar contoh Pak ya, dan ini bisa dimodifikasi. Kan saya nggak tahu saudaranya seperti apa. Ya, masing-masing tahu keadaan saudaranya. Kalau saudaranya pemarah, ya mungkin cara ngatasinya seperti ini. Kalau saudaranya mudah menerima masukan, caranya seperti ini. Jadi ini menuntut Anda wahai yang menanyakan lebih cerdas dalam memilih momen-momen tertentu. Intinya jangan dibiarkan, tetapi cari cara yang pas, yang tepat kapan kita bisa menyampaikan nasihat tersebut dengan kemasan yang sangat-sangat hikmah. Ya, jadi jangan dibiarkan. Mungkin seperti itu Pak ya. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Untuk memilih guru, apakah kita bisa memilih yang minimal berjenggot, kemudian lalu kita telusuri akidah dan lain sebagainya? Artinya kalau nggak berjenggot nggak diambil ilmunya. Lah iya, ustaz-ustaz kita ada yang nggak berjenggot loh. Ya, jadi wallahu alam bissawab. Ya. Iya, jenggot termasuk di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah dalam artian ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini kalau ada seseorang yang jelas-jelas mencukur jenggot, mungkin gitu Pak ya, mencukur jenggotnya, maka dari sini dia telah gugur dalam masalah akhlak, minimal masalah akhlak. Karena masalah jenggot, ya kalau kita mau adil dalam menyikapi ini, bukan masalah prinsip, bukan masalah akidah, bukan masalah keyakinan, tapi masalah adab, masalah yang terkait dengan hukum-hukum syar'i, masalah akhlak. Ya, seseorang yang tidak berjenggot, mencukur jenggotnya, maka tentu ini masalah yang aib bagi dirinya, karena jenggot adalah kewajiban. Lalu dia tidak mengerjakan kewajiban, berarti ada yang salah dalam kehormatan dirinya. Dan ini terkait dengan yang tadi kita sebutkan, melihat tentang keadaan sholat dan akhlaknya, ya. Jadi mengambil ilmu dengan melihat akhlak orang tersebut. Tadi ya, Ibrahim An-Nakhai mengatakan, nadaru ila samtihi wa ila salatihi wa ila halihi. Kalau mau mengambil ilmu, lihat dulu akhlaknya, lihat dulu sholatnya, lihat dulu keadaannya. Kok ternyata mencukur jenggot, maka di sini dia gugur di sana, ya. Tapi ketika sudah memelihara jenggot, baru kita mungkin lihat ke yang lainnya. Jadi insya Allah ini masalah-masalah yang bisa saling saling melengkapi ya. Tidak harus jenggot dulu, bisa jadi akidahnya dulu. Tapi kalau orang belum kita kenal, tapi dari penampakannya sudah menampakkan sunnah, baru kita menapaki jejak yang lainnya, jalan yang lainnya. Ya, mungkin seperti itu. Allahu a'lam. Ya, brother. Dan bagaimana dengan fenomena mustaq yang warak saat ini dengan dalil sampaikan walau satu ayat? Tayyib. Balighu anni walau ayah. Perhatikan, Nabi SAW bersabda yang artinya sampaikan dariku meskipun satu ayat. Sampaikan dari Rasulullah SAW. Ini yang perlu untuk kita titik beratkan. Sampaikan dari Rasulullah. Artinya, kalau Anda konsisten, yang Anda sampaikan adalah hanya yang dari Rasulullah SAW saja. Adapun penjelasan Anda tentang hadis, syarah hadis, tafsir ayat, ini jangan sekali-kali Anda mengatakan dari Rasulullah. Karena
yang kita jumpai, ayatnya nggak salah, hadisnya nggak salah, tetapi pemahaman terhadap ayat dan hadis yang salah, khususnya penafsiran. Ayat ini ditafsirkan seperti ini, jauh sekali. Ini yang perlu untuk kita ketahui, ya. Kita mendengung-dengungkan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman siapa? Sahabat, salafus saleh. Harus kita amalkan. Ketika ada seorang ustadz membawakan ayat, oh ayat ini ada dalam surat ini ayat sekian, ada dalam surat ini ayat sekian. Lalu setelah itu dijelaskan maknanya, dan makna itu belum pernah kita dengar dari para asatidah kita, dari para ulama kita. Maka kita harus kritis. Sebentar Ustaz, pentafsiran ini pentafsirannya siapa ya? Anda membawakan ayat ini, surat ini, dengan lafaz ini, lalu Anda jelaskan maknanya seperti ini. Ini pentafsirannya siapa ya? Nah, ini harus kita lakukan. Ya, dan ini yang banyak terjadi. Ayat dan hadis dijelaskan dari ra'yunya sendiri, tanpa merujuk kepada pemahaman sahabat radhiyallahu ta'ala. Dan ini bedanya dengan apa? Asatidah kita. Ketika mentafsirkan ayat, menyampaikan hadis, membawakan ucapan para salaf. Ya. Nah, dari sini maka wallahu a'lam bissawab. Ya. Sekali lagi, kalau menyampaikan ayat nggak salah, tetapi pemahaman yang benar terhadap ayat tersebut, jangan sekali-kali Anda mengatakan ini dari Rasulullah SAW. Dusta Anda. Bahkan bisa kena ancaman, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Ya. Kalau Anda hanya menyampaikan ayo sholat jamaah, sholat itu wajib loh, monggo, dan ini nggak mesti harus ustaz. Tapi kalau Anda sudah menjelaskan ayat, ini tafsirannya, menjelaskan hadis, ini syarahnya, lalu itu dari ra'yu Anda, lalu Anda berdalil, loh kan Nabi mengatakan balighu anni walau ayat. Hati-hati, dusta Anda. Hadisnya dari Rasulullah, tapi penjelasannya dari akal Anda. Ya. Jadi kita harus benar-benar perhatian tentang masalah ini. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, dua yang tadi sangat kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kita meyakini bahwa Rasulullah suri teladan yang sempurna. Itu semua tertuang dalam sunnah. Masih diperlukankah upaya lain, misalnya ijma qiyas selain sunnah Ustaz? Baik. Masalah ijma, qiyas dan lain sebagainya, ini juga diambil dari sunnah. Demikian pula Al-Quran. Betapa banyak Allah Subhanahu wa ta'ala mempermisalkan permisalan-permisalan. Dan permisalan itu adalah intisari dari al-qiyas. Demikian pula ijma diambil dari sabda Nabi SAW, la tajtami'u ummati ala dalalah. Sekali-kali umatku tidak akan pernah sepakat dalam kesesatan. Ya. Jadi Al-Quran, As-Sunnah, Ijma dan Qiyas ini merupakan sumber hukum di dalam Islam. Dan ini telah disepakati oleh para ulama kita. Jadi para ulama sepakat kalau sudah ada Al-Quran, kalau sudah As-Sunnah, maka sudah mencukupi. Tapi masalahnya ada perkara-perkara seiring dengan perkembangan zaman yang secara nas tidak ditemukan di Al-Quran, yang secara nas tidak ditemukan dalam As-Sunnah. Maka para ulama berijtihad sehingga mereka misalnya sepakat dalam suatu perkara. Maka para ulama beristihad dengan cara qiyas. Ya. Jadi sekali lagi, bukan berarti ketika kita memakai ijma dan qiyas ini kita tidak mencukupkan diri dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah sudah mencukupi.
Tetapi dalam perkara-perkara tertentu seiring dengan perkembangan zaman, maka menuntut para ulama kita untuk berijtihad. Ya, dan ijma' dan qiyas itulah ruang ijtihadnya para ulama kita. Jadi wallahu a'lam bishawab, kita tetap butuh ijma' dan qiyas. Panjang kalau bahas masalah usul fikih seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Cukup? Baiklah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di pagi hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Semoga apa yang telah kita sampaikan bisa benar-benar kita amalkan dan kita bisa benar-benar selektif dalam menimba ilmu agama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.